bersama Tuhan kepala. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, pagi yang cerah, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami berterima kasih kepada Engkau buat pemeliharaan yang Kau berikan keluarga kami, dan kami ada sebagaimana ada, dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami sebelum aktivitas lain kami mencari Engkau di atas segala-galanya. Firman-Mu menjadi berkat buat kami, maka Kau pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Pagi kita akan membaca Yeremia pasal 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Yeremia pasal 22 ayat pertama sampai 9. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda, yang duduk di atas tahta Daud, engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Begini firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskan dari tangan pemerasan orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan bersorak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta laut dengan mengendarai kereta dan kuda mereka itu, pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikian firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi keruntuhan. Sebab inilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti geliat bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu, mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata kepada seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan jawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah pada ilah lain dan beribadah kepadanya. Yaitu firman Tuhan mengingatkan kita. Tuhan berbicara kepada Yeremia untuk disampaikan kepada Raja Yehuda. Raja Yehuda ini melakukan keadilan, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana pada ayat yang ketiga, bahwa firman Tuhan lakukan keadilan dan kebenaran. Bukan saja keadilan kebenaran, lepaskan dari tangan pemerasnya orang yang rampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau melakukan orang asing, yatim piatu dengan keras. Perintah Tuhan disampaikan oleh Yeremia pada Raja Yehuda. Semua ini demi kebaikan untuk Raja-Raja Yehuda. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dia tidak mau dengar-dengaran. Ya. Sering firman Tuhan didengungkan, banyak kali didengungkan. Kita baca firman Tuhan, tapi banyak kali orang tidak memperhatikan firman Tuhan, mencuekkan apa yang Tuhan mau, apa yang Roh Kudus mau. Tapi apa dikerjakan apa yang saya mau. Sehingga firman Tuhan jadi tidak jadi kenyataan. Raja Yehuda ini atau Raja Yehuda ini ya, diperingatkan, ternyata apa yang terjadi, semua pasti akan dialami. Dan satu ketika firman Tuhan, orang firman Tuhan digenapi, sebagaimana firman Tuhan pada ayat ke-8. Apabila banyak bangsa melewati kota ini,
Maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapa Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian. Banyak kali peristiwa-peristiwa yang gak perlu terjadi, tetapi terjadi karena ulahnya sendiri. Sebenarnya bangsa Israel, bangsa kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan, ya, tapi karena ulahnya sendiri, karena perbuatannya sendiri, dia tangguh. Sebab firman Allah berkata, apa yang kau tabur, yang kau akan tuai. Betapa penting kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus membimbing hidup saudara. Biar Roh Kudus mengambil alih dari hidup saudara. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan hidup suka-suka sendiri. Sebab kalau kita suka sendiri, kita hidup dalam daging. Tapi kalau hidup dalam Roh, Roh yang membimbing hidup kita. Maka pada pagi hari ini, lewat firman Tuhan, saya ajak saudara renungkan kembali firman Tuhan. Pagi hari kadang-kadang mesbah keluarga, mesbah pribadi. Setelah itu saudara berjalan, minta pimpinan Roh Kudus, bimbing hidup saudara sesuai dengan firman Allah dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Benar Bapa di surga, betapa penting kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Betapa penting kami dengar-dengaran firman Tuhan. Sering firman Tuhan tidak nyata dalam hidup manusia karena ulahnya sendiri. Kalau bangsa Israel atau Yehuda ini mendapat anugerah Tuhan, suatu kemurahan Tuhan, tetapi dia main-main dan dosa. Dia tidak mau melakukan firman Tuhan, zaas nanggung akibat perbuatannya sendiri. Tapi kami yang hadir hari ini lewat mesbah keluarga pribadi, kami diingatkan firman Allah. Bersihkan hati dan pikiran kami, sucikan angan-angan kami. Jangan kami melakukan perkara yang najis, perkara yang kotor, perkara yang jijik, tapi perkara yang sesuai dengan firman Allah. Hidup dan pimpinan Roh Kudus. Kami sebentar kami cari nafkah, kami percaya kau siapkan segala kebutuhan kami. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Dan kami serahkan keluarga kami semua kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jangan sampai kami mengalami terpapar virus corona dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka Tuhan yang bekerja ke depan. Berkati hikmat yang dari Tuhan, berikan kesehatan yang prima yang dari Tuhan adanya, supaya jangan satu pribadi terpapar ke sana, karena mereka sebagai bekerja garis depan, pejuang-pejuang yang gagah perkasa Tuhan. Pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah melalui perjuangan yang gigih hanya anugerah Tuhan, belas kasihan-Mu. Sering hamba-Mu tidak mengerti, tapi semua adalah hak Engkau semua. Hanya mohon belas kasihan. Kalau Engkau mau, bagi Engkau terlalu mudah untuk membuang ketubir lahap, tapi semua hanya kemurahan Tuhan. Hanya belas kasihan Tuhan. Biar yang sakit semakin berkurang, tapi sembuh semakin banyak. Dan mereka mau divaksin berjalan dengan sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan